Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Salak saat langkah pertamaku menjejak tanah yang dingin dan lembab. Tempat di mana puluhan nyawa pernah hilang dalam sekejap, dan cerita-cerita yang tak terjelaskan masih berbisik di antara pepohonan bisu. Saat radio kami menangkap siaran darurat tentang reruntuhan yang ditemukan, tak ada yang benar-benar siap, termasuk aku. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku sejak saat itu. Mengapa suara itu menyebut namaku sebelum kami tiba? Gunung Salak selalu dikenal sebagai salah satu tempat yang penuh misteri. Di luar keindahan alamnya yang menawan, ada cerita-cerita tak kasat mata yang mengelilingi gunung ini. Kisah-kisah tentang penampakan, suara-suara aneh, hingga kejadian-kejadian tak terjelaskan, membuat siapapun yang mendekati gunung ini merasa dihantui. Namun, bagi Indra, hal-hal seperti itu tak lebih dari sekadar cerita orang-orang yang takut menghadapi kenyataan. Baginya, misi adalah misi, tak ada waktu untuk rasa takut. Indra menatap layar ponselnya, melihat pesan singkat yang baru saja masuk. Pesan dari atasannya. Misi baru Indra. Evakuasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Segera persiapkan timmu dan berangkat hari ini. Pernyataan singkat itu membawa kembali kenangan pahit masa lalu. Di dalam dirinya, rasa takut yang telah lama terkubur mulai muncul, menggelitik dengan halus namun pasti. Namun, ia menekan perasaan itu. Tidak ada ruang untuk keraguan dalam pekerjaan ini. Misi ini lebih besar dari dirinya sendiri, dan ia tahu bahwa jika ia membiarkan ketakutannya menguasai, semuanya akan berakhir dengan kegagalan. 1 jam kemudian, Indra berdiri di pintu kantor SAR, mengamati tim yang akan ia bawa. Semua anggota timnya adalah orang-orang berpengalaman. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mungkin karena suasana yang penuh dengan ketegangan. Atau mungkin karena cerita-cerita yang beredar tentang Gunung Salak. Indra bisa melihatnya di wajah mereka. Rasa khawatir yang mereka coba sembunyikan. Indra, kamu yakin kita harus berangkat hari ini? Tanya Fajar, salah satu anggota tim yang cukup dekat dengannya. Wajah Fajar nampak serius, meski ia berusaha untuk tersenyum. Indra mengangguk. Ini misi kami. Kalau tidak kita yang ambil, siapa lagi? Kita harus menunjukkan kalau tim SAR tidak pernah mundur, meski apa yang dihadapi di depan bisa lebih buruk dari yang kita bayangkan. Timnya diam, mengangguk setuju meski ada rasa ragu yang tertinggal di udara. Mereka semua tahu risiko yang akan mereka hadapi, dan meskipun mereka telah berlatih bertahun-tahun, gunung ini terasa berbeda. Seolah ada kekuatan lain yang mengawasi setiap langkah mereka. Perjalanan dimulai dengan penuh ketegangan. Indra mengendarai Jeep 4x4 yang dipersiapkan oleh tim, menyusuri jalanan yang mulai menanjak menuju kaki Gunung Salak. Dedaunan hijau yang rimbun tampak seperti layar tebal yang menghalangi pandangan, tetapi di baliknya Indra tahu ada jurang yang menunggu. Jangan lupa, ada cerita mistis yang sering diceritakan orang-orang yang mendaki di sini. Ujar Wira, seorang anggota tim yang selalu membawa humor, meski dalam situasi serius. Katanya, kalau kamu mendaki Gunung Salak, kamu bisa bertemu dengan mereka yang sudah pergi. Orang-orang yang tidak pernah turun dari gunung ini. Indra melirik sekilas ke arah Wira, mencoba tersenyum meskipun hatinya sedikit terbebani. Itu hanya cerita, jawabnya datar. Yang lebih penting, kita selesaikan misi ini dengan baik. Namun, saat mobil terus melaju, suara dari luar jeep semakin asing. Angin yang menderu keras, seolah berbisik dengan nada yang tak bisa dimengerti. Semua di dalam mobil merasakan perubahan itu. Indra menatap keluar jendela, namun yang ia lihat hanya kabut tipis yang melingkupi setiap pepohonan. Memberi kesan bahwa mereka sudah masuk ke dalam dunia lain. Dunia yang jauh dari kenyataan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pos pertama. Tim beristirahat sebentar, menyiapkan perlengkapan, dan mulai memetakan jalur yang akan mereka tempuh. Ketika mereka duduk bersama, suara-suara mistis mulai terdengar. Suara-suara dari pepohonan yang bergoyang, suara langkah kaki yang tidak ada orangnya, dan bisikan yang membawa rasa takut. Semua itu tak dapat diabaikan. Di sini, Fajar berbisik pelan. Aku merasa ada yang aneh. Aku nggak tahu, tapi aku merasa seperti ada yang mengawasi. Indra hanya mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya berdebar lebih cepat.
Semua orang merasa seperti itu di sini. Jangan terlalu dipikirkan, fokus saja pada misi. Tapi, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, Indra tak bisa menutupi perasaan yang mulai merayap di dalam dirinya. Keanehan yang terpendam di Gunung Salak mulai merasuk ke dalam pikiran mereka, mengingatkan Indra pada sebuah kejadian masa lalu yang kelam, sebuah tragedi yang tak akan pernah ia lupakan, sebuah kejadian yang membuatnya bertanya-tanya, apakah hal-hal mistis yang diceritakan orang-orang benar-benar hanya langit, masih gelap saat Indra dan timnya mulai melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mereka melewati pepohonan yang rimbun, dan udara semakin terasa dingin, menembus jaket mereka. Setiap langkah terasa lebih berat seiring semakin dalam mereka memasuki wilayah yang dikenal angker itu. Gunung Salak menyembunyikan banyak misteri, dan semakin jauh mereka pergi, semakin terasa bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan medan fisik yang menantang, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih tak terlihat. Di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh suara langkah kaki dan desiran angin, Indra merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia menatap ke depan, mencoba untuk fokus pada misi, namun bayang-bayang masa lalu kembali mengusik pikirannya. Kita sudah dekat, ujar Wira, dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Aku bisa merasakannya. Indra menoleh, memandang Wira yang kini berjalan di sampingnya. Wira terlihat gelisah. Pandangannya cepat melirik ke arah pepohonan di sekitar mereka, seolah menunggu sesuatu muncul dari balik bayang-bayang. Tenang, Wira, kata Indra, berusaha memberi ketenangan. Kita hanya perlu fokus pada misi. Kita tidak di sini untuk mendengarkan cerita-cerita tak nyata. Namun meskipun ia berbicara dengan nada yang tegas, perasaan yang sama juga merayap di dalam hati Indra. Ia sudah sering mendengar cerita tentang tempat ini, tentang bagaimana pendaki yang hilang, atau bahkan yang meninggal, seolah meninggalkan jejak yang tak bisa dijelaskan. Beberapa mengatakan bahwa mereka yang mati di Gunung Salak tidak benar-benar pergi. Mereka tetap ada, berdiam dalam keheningan gunung ini, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Pikirannya terhenti saat sebuah suara terdengar, seperti suara langkah kaki yang cepat, menginjak dedaunan yang kering. Ia berbalik, mengira mungkin salah satu anggota tim tertinggal. Tapi, tidak ada siapapun di belakangnya. Indra. Fajar memanggil dari depan, suaranya penuh kecemasan. Ada yang aneh di sini. Indra mempercepat langkahnya, menyusul Fajar yang sudah berdiri di depan sebuah batu besar. Di bawahnya, ada jejak kaki yang baru saja terinjak. Jejak itu besar dan terlihat jelas, seperti seseorang yang berjalan terburu-buru. Namun, yang aneh adalah jejak itu hanya terhenti di depan batu tersebut, seolah orang yang meninggalkan jejak itu menghilang begitu saja. Ini baru pertama kali aku lihat jejak seperti ini di sini, kata Fajar, suaranya cemas. Indra menatap jejak itu lama, mencoba mencari penjelasan logis. Namun semakin lama ia memandangnya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Jejak itu tidak bisa dijelaskan oleh pikiran rasional. Siapa yang bisa berjalan di sini tanpa meninggalkan jejak lebih jauh lagi? Gumam Indra, lebih kepada dirinya sendiri. Mereka semua diam, merasakan ketegangan yang menyelimuti suasana. Wira membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Apa kita harus terus melanjutkan? Tanya Wira akhirnya, dengan nada takut yang tak bisa disembunyikan lagi. Indra menarik napas panjang, mencoba untuk tetap tenang meskipun ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti. Kita harus terus melanjutkan, jawabnya, tegas. Kita sudah jauh. Ini hanya jejak yang tertinggal. Kita tidak bisa mundur. Fajar menatapnya dengan ragu, tapi akhirnya mengangguk. Tim itu melanjutkan perjalanan, meskipun rasa takut dan ketidakpastian semakin menguat. Ketika mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi, kabut mulai turun perlahan, menyelimuti seluruh kawasan itu. Suasana menjadi semakin berat, dan suara-suara dari sekitar mereka, dari angin, dari dedaunan yang bergoyang, mulai terdengar seperti bisikan halus yang sulit dipahami. Ada sesuatu yang tidak beres, Indra merasa. Tak lama, tim sampai di sebuah lereng yang lebih luas,
tempat mereka bisa berhenti sejenak untuk memeriksa perlengkapan dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Mereka duduk di atas batu-batu besar dan sesekali melirik ke sekitar, waspada. Indra membuka peta yang ia bawa, mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Gunung Salak memiliki jalur yang rumit, dan mereka harus berhati-hati agar tidak tersesat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat, dan seolah mengelilingi mereka. "Indra," bisik Fajar dengan suara parau. "Kamu dengar itu? Ada yang mengikuti kita." Indra menatap Fajar dengan tajam, namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Wira sudah berdiri, melihat ke arah hutan yang gelap. "Jangan bilang kamu juga mendengarnya." "Ada seseorang di sana," katanya, matanya tajam meneliti kegelapan. Indra menoleh, dan meskipun ia tidak melihat apa-apa, perasaan aneh mulai muncul kembali. "Siapapun itu, mereka tidak akan menghalangi kita. Kita teruskan perjalanan." Mereka melanjutkan perjalanan. Namun setiap langkah terasa semakin berat. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Suara langkah kaki yang berirama, suara napas berat yang terengah-engah, seolah ada yang mengikuti mereka dengan tujuan tertentu. Namun, setiap kali mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Ketegangan memuncak saat mereka mendekati lokasi yang diperkirakan sebagai tempat jatuhnya pesawat. Keheningan meliputi mereka, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah yang memabukkan. Di tengah hutan yang semakin gelap ini, Indra merasakan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, sebuah dorongan untuk menemukan jawaban. "Ini saatnya," bisik Indra, berbicara kepada dirinya sendiri. Dan saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara berat, langkah yang cepat, dan penampakan sosok samar mulai terlihat di balik kabut tebal. Seolah-olah mereka bukan satu-satunya yang berada di sini. 4O Miniayalan belaka. Tapi itu bukan saatnya untuk berpikir tentang masa lalu. Misi ini harus selesai. Sebelum kita naik lebih jauh, kita harus pastikan jalur aman. Indra memimpin, berusaha menenangkan dirinya dan timnya. Jangan takut pada cerita-cerita yang beredar. Kita hanya punya satu tujuan, menyelesaikan misi ini dengan selamat. Namun, suara-suara aneh yang terdengar semakin intens membuat hati Indra tidak tenang. Dan meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan rasa khawatirnya, bayangan masa lalu itu mulai menghantuinya, seolah gunung ini menyimpan sesuatu yang tak terungkapkan. Perjalanan ke dalam hutan yang semakin gelap dan mencekam dimulai, dan dalam hati Indra, perasaan bahwa mereka tidak sendirian semakin kuat. Sesuatu di gunung ini sedang menunggu mereka, dan Indra mulai merasakan bahwa apa yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari yang ia perkirakan. Omini kabut semakin tebal, menutupi segala sesuatu di sekitar mereka, seolah dunia di luar sana telah menghilang, menyisakan mereka dalam ruang yang hampa dan penuh misteri. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seolah datang dari segala arah. Angin yang berhembus kencang membuat dedaunan berdesir, menciptakan suara yang menambah ketegangan. Setiap anggota tim tampak gelisah, matanya terus bergerak, mencari asal suara yang mengelilingi mereka. Indra menatap ke dalam kabut yang tebal, berusaha menenangkan dirinya. "Tetap fokus," katanya dengan suara yang datar, meskipun hatinya berdebar keras. "Kita ada di sini untuk menyelesaikan misi. Kita tidak bisa kalah dari ketakutan." Namun ketakutan itu semakin sulit untuk ditanggulangi. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, seolah bumi di bawah mereka menahan setiap gerakan. Indra bisa merasakan tekanan itu. Ia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan tempat yang mereka tuju, tetapi kabut dan suara-suara aneh yang datang dari segala penjuru membuatnya merasa terperangkap dalam dimensi yang tak dapat dijelaskan. Fajar, yang berjalan di sebelah Indra, menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. "Indra, kita sudah semakin dekat, kan? Kenapa suasana malah semakin mencekam?" Indra mengangguk meskipun dalam hatinya ada pertanyaan yang sama. "Kita akan sampai di sana sebentar lagi. Fokus saja. Kita harus siap untuk apapun yang ada di depan." Tiba-tiba, Wira berteriak, matanya membelalak. "Lihat!
Ia menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang terletak di sisi kiri mereka. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Dan di sana, di antara kabut, terlihat sebuah sosok, seorang pria berdiri, tampak mengenakan pakaian yang kotor dan robek. "Siapa itu?" tanya Fajar, suaranya serak. Indra langsung melangkah maju, berusaha untuk tetap tenang. Mungkin salah satu pendaki yang tersesat. Jangan panik. Namun, meskipun ia berbicara dengan tenang, hatinya berdegup semakin keras. Sosok itu terlalu nyata untuk diabaikan, dan semakin Indra mendekat, semakin ia merasa ada yang salah. Pria itu tampak tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Wajahnya tertutup bayangan kabut, hanya matanya yang tampak, memancarkan kesedihan dan kekosongan. Indra menghentikan langkahnya beberapa meter dari sosok itu. "Halo, ada yang bisa kami bantu?" teriaknya, mencoba untuk memastikan apakah sosok itu benar-benar seorang pendaki atau bukan. Namun, sosok itu tidak bergerak, tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang membekukan suasana. "Ini tidak benar," gumam Wira. "Kita harus pergi dari sini." Indra mengangguk, perasaan tidak nyaman semakin membebani dirinya. Namun, sebelum ia bisa memutuskan langkah berikutnya, sosok itu perlahan berbalik, menghadap ke arah mereka. Mata pria itu kosong. Tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang mengintai. Tanpa berkata sepatah kata pun, sosok itu mulai berjalan mundur, melangkah ke dalam kabut dan menghilang dalam sekejap. "Siapa dia sebenarnya?" tanya Fajar. Suara ketakutannya jelas terdengar. Indra menatap ke arah tempat sosok itu menghilang. Mungkin dia hanya bagian dari cerita yang beredar di sini. Tetapi dalam hatinya, Indra tahu bahwa itu bukan penjelasan yang memadai. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa sosok itu bukanlah manusia biasa. Itu adalah salah satu dari banyak misteri yang mengelilingi Gunung Salak. Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun rasa takut semakin menguasai mereka. Setiap langkah mereka diambil dengan hati-hati, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Kabut semakin tebal, seolah menciptakan dinding yang memisahkan mereka dari dunia luar. "Indra," Wira berkata pelan, suaranya gemetar. "Aku rasa aku mulai mengerti. Ada yang salah di sini. Ini lebih dari sekadar kecelakaan." Indra menatap Wira dengan tatapan tajam. "Kita harus tetap fokus pada misi ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Tetapi meskipun ia berkata seperti itu, Indra tidak bisa menepis perasaan yang terus mengganggunya. Mereka semakin mendekati lokasi kecelakaan. Namun seiring semakin dekat mereka dengan tujuan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang berusaha menarik mereka lebih dalam ke dalam kabut, ke dalam kegelapan yang menyelimuti Gunung Salak. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka, sebuah padang rumput yang luas dan datar. Di sana, sisa-sisa pesawat Sukhoi yang jatuh tampak berserakan, hancur berantakan. Potongan-potongan logam tergeletak di mana-mana, sebagian masih terbakar, sementara yang lainnya telah berkarat, tergerus waktu dan cuaca. Bau meski tidak menyengat, masih menyisakan jejak tragedi yang begitu mendalam. Namun, yang paling mengganggu adalah suasana di sekitar mereka. Di tengah padang yang sepi ini, ada rasa dingin yang menyelimuti, dan angin yang berdesir seolah membawa bisikan. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara teriakan yang jauh, seperti jeritan orang yang sedang kesakitan. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya mereka, potongan pesawat yang hancur, dan kabut yang terus menebal. Indra merasakan perasaan yang berat menekan dadanya. Sesuatu di sini sedang mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. "Ini tempatnya," kata Indra, berusaha mengesampingkan ketakutannya. "Kita harus segera mencari korban yang masih bisa diselamatkan." Namun, meskipun ia mencoba untuk tetap fokus, ada perasaan yang tak terhindarkan. Mereka bukan satu-satunya yang ada di sini. Dan apapun itu yang mengikuti mereka, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja.
Indra menatap reruntuhan pesawat yang tersebar di sekitar mereka. Potongan logam, kaca yang pecah, dan barang-barang pribadi korban yang terjatuh. Semuanya berserakan, menandakan tragedi yang tidak hanya menghancurkan pesawat, tetapi juga menghancurkan nyawa mereka yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, bau asap dan pembakaran yang belum sepenuhnya hilang menyentuh indera penciumannya. Ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan terakhir para penumpang, dan itu lebih berat dari apapun yang ia bayangkan. Tim SAR mulai membagi tugas, dan Indra memimpin mereka untuk memulai pencarian korban yang selamat, meskipun hati mereka semua tertekan oleh ketegangan yang semakin besar. Setiap langkah terasa lebih sulit, setiap nafas terasa lebih berat. Tapi mereka tak punya pilihan. Misi ini harus selesai. Semuanya hati-hati. Perintah Indra. Mencoba untuk tetap tegas, meskipun perasaan gelisah terus menggelayuti dirinya. Pencarian dimulai. Cari di sekitar reruntuhan pesawat, pastikan tidak ada yang tertinggal. Wira, yang tampaknya paling gelisah, berjalan menjauh dari kelompok, menuju arah bagian sayap pesawat yang hancur. Indra memperhatikannya sejenak, lalu beralih ke tempat lain. Meskipun ia berusaha untuk mengesampingkan perasaan tidak nyaman, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Fajar mengikuti Indra dengan cermat, namun matanya terus melirik ke segala arah, tidak bisa lepas dari bayang-bayang yang terasa semakin nyata. Indra, aku merasa ada yang mengawasi kita, bisiknya, dengan nada takut yang tak bisa disembunyikan. Indra menoleh, menatap Fajar dengan tatapan yang mencoba untuk menenangkan. Jangan berpikir seperti itu, Fajar. Kita harus fokus pada misi ini. Tidak ada yang mengawasi kita. Itu hanya perasaanmu saja. Namun, meskipun ia mencoba untuk meyakinkan Fajar, rasa gelisah yang sama juga menghinggapi dirinya. Setiap kali ia berpaling, ia merasa seolah ada mata yang mengikutinya. Suara-suara aneh terdengar, lagi, kali ini lebih dekat, seperti bisikan yang datang dari balik reruntuhan pesawat. Sssst. Dengar itu? Fajar tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah sebuah bagian pesawat yang hancur. Suara itu tidak mungkin salah. Indra mengerutkan kening, melangkah perlahan menuju tempat Fajar berdiri. Mereka berdua berdiri di depan sebuah tumpukan logam yang terbelah, di mana di dalamnya terlihat sebuah ruang kecil yang semula mungkin merupakan tempat penyimpanan barang. Terdengar suara keras, seperti suara gesekan logam yang berusaha untuk bergerak, tapi tidak ada siapapun di sana. Ini gila, kata Indra pelan. Kita harus pergi dari sini, itu hanya ilusi. Tapi saat itu, sebuah tangan mendadak muncul dari balik reruntuhan. Tangan itu tampak terulur, telapak tangan terbuka, seperti meminta bantuan. Indra dan Fajar terkejut, menatap tangan itu dengan ngeri. Namun, sebelum mereka bisa bergerak atau berkata apapun, tangan itu menghilang, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mata Indra terbeliak. Apa yang barusan kita lihat? Fajar menatapnya, matanya penuh ketakutan. Itu bukan manusia, Indra. Indra menghela napas panjang, berusaha untuk tetap tenang. Kita harus terus maju. Jangan biarkan ini mengganggu kita. Kita di sini untuk menyelesaikan misi. Kita tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk tetap fokus, perasaan tidak nyaman semakin membebani dirinya. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kecelakaan pesawat. Mereka kembali melanjutkan pencarian, kali ini dengan lebih hati-hati. Setiap langkah mereka terdengar begitu keras di dalam keheningan, seolah suara langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruang ini. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Indra bisa merasakan suasana yang semakin mencekam, dan perasaan gelisah itu semakin membanjirinya. Indra! Wira memanggil dari jauh, suaranya cemas. Aku menemukan sesuatu. Indra cepat melangkah ke arah Wira, diikuti oleh Fajar. Wira berdiri di depan sebuah tumpukan reruntuhan yang lebih besar. Di sana,
Di antara pecahan kaca dan logam, terlihat sebuah benda asing yang tergeletak di tanah. Benda itu tampak familiar, sebuah foto yang tampaknya telah terlepas dari dompet atau tas seseorang yang ada di dalam pesawat. Indra mengambil foto itu dengan hati-hati, dan saat melihat gambar tersebut, ia terperanjat. Itu adalah foto seseorang yang tampak mengenakan seragam, dan di belakangnya tertulis sebuah nama, Hendra. Indra menatap foto itu dengan bingung. Nama itu terasa sangat familiar. "Apa ini?" tanya Wira, suaranya bergetar. "Siapa Hendra?" Indra menggelengkan kepala, tidak bisa mengingat siapa Hendra sebenarnya. Namun, saat ia memandang lebih dekat pada foto itu, perasaan aneh kembali merasuki dirinya. Ada sesuatu tentang foto itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kita harus mencari tahu lebih lanjut," ujar Indra, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Ketegangan semakin memuncak. Mereka melanjutkan pencarian mereka, namun bayang-bayang yang mengikutinya terasa semakin nyata. Langkah-langkah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang terpendam, dan semakin mereka menjelajahi reruntuhan pesawat itu, semakin terasa bahwa mereka tidak sendirian. Indra merasa seolah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, mengawasi setiap langkah mereka. Mereka semakin mendalam memasuki wilayah yang terlarang. Wilayah yang tampaknya menyimpan lebih dari sekadar kenangan tragis, tapi juga sebuah kekuatan yang tak bisa dipahami oleh akal manusia. Setelah berjam-jam menelusuri reruntuhan pesawat, tubuh Indra mulai merasa lelah, meskipun ia berusaha keras untuk menahan rasa lelah itu. Timnya tampak tak jauh berbeda. Wira tampak lebih pucat dari biasanya, matanya terus melirik ke segala arah, sementara Fajar lebih sering menggigil meskipun udara cukup hangat. Meskipun tidak ada yang mengucapkannya, mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah di tempat ini. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kecelakaan. Indra berhenti sejenak, mengamati timnya. "Kita perlu istirahat sejenak. Ambil air, makan sedikit, dan kita lanjutkan pencarian setelah itu." Namun, saat ia menoleh untuk mencari tempat berlindung sejenak, sebuah suara lembut terdengar, nyaris seperti bisikan angin. "Bantu. Aku." Suara itu terdengar begitu pelan, namun begitu jelas. Setiap serat tubuh Indra merinding mendengarnya. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa di dekatnya, selain timnya yang tampak begitu terganggu oleh keheningan yang semakin mencekam. "Dengar itu?" tanya Fajar. Suaranya bergetar. Indra mengangguk, tetapi ia tidak menjawab. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, merasa bahwa ketakutan itu hanya imajinasi yang dimainkan oleh kondisi yang tertekan ini. "Ini hanya suara angin," katanya dengan tegas, meskipun hatinya merasa tak tenang. Mereka melanjutkan perjalanan, namun perasaan tidak nyaman semakin memuncak. Bayangan gelap tampak bergerak di antara reruntuhan, seolah-olah ada yang mengikuti setiap langkah mereka. Indra merasa bahwa setiap kali ia menoleh, sesuatu yang tak kasat mata memperhatikannya. Ada sesuatu yang mengintai. Semuanya hati-hati. Peringatnya, meskipun rasa takut perlahan menguasai dirinya. Kita dekat dengan titik kecelakaan, kita harus waspada. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Suara yang terdengar seperti petir, namun tak ada awan gelap di langit. Suara itu semakin mendekat, bergemuruh di antara lembah dan pegunungan. Semua anggota tim langsung berhenti. Wira menatap Indra dengan tatapan bingung. "Apa itu?" tanya Wira. Matanya terbuka lebar. Indra mengerutkan kening. Aku tidak tahu." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Tanpa peringatan, batu-batu besar mulai berguling turun dari lereng gunung, menabrak pohon-pohon besar di sekitarnya. Mereka berlari menjauh, namun batu-batu itu seolah-olah mengejar mereka. Satu demi satu, anggota tim berlari menuruni jalan setapak yang curam, menghindari ancaman batu yang datang dari atas. Indra memimpin, matanya fokus di jalan di depannya. Suara langkah kaki yang cepat dan napas yang terengah-engah semakin menggema di telinganya. Namun, saat mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas, sebuah sosok muncul di depan mereka.
Sosok itu tampak seperti bayangan manusia, bergerak perlahan di tengah kabut yang tebal. Siapa itu? Fajar berbisik, matanya penuh ketakutan. Indra menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok itu. Ia merasa sangat familiar dengan bayangan itu, meskipun wajahnya samar-samar. Sosok itu bergerak semakin dekat, seolah tidak peduli dengan keberadaan mereka. Hanya suara langkah kaki berat yang terdengar semakin jelas. Indra melangkah maju, mencoba untuk mendekati sosok itu, meskipun hatinya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya keras dan penuh perintah. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus bergerak, tanpa memberi tanda atau reaksi. Makin lama, bayangan itu semakin jelas, hingga akhirnya Indra bisa melihat detailnya. Sosok itu mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan seragam tim SAR, tetapi wajahnya hancur dan penuh dengan luka yang mengerikan. Darah masih mengalir dari luka-luka itu, meskipun sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Indra mundur, satu langkah, terkejut dan ngeri. Itu bukan manusia, bisiknya. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, menatap mereka dengan mata yang kosong dan mati. Namun, Indra merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat mengalir dari sosok itu, seolah-olah sosok tersebut memiliki tujuan yang lebih besar daripada hanya sekadar muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, seperti angin yang berlalu. Hanya ada hening yang menakutkan. Indra terdiam beberapa detik, berusaha memproses apa yang baru saja ia lihat. "Kita harus pergi dari sini," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara lain terdengar. Kali ini lebih jelas. "Bantu aku, tolong." Suara itu terdengar begitu dekat, seperti datang dari dalam kepala mereka. Indra menoleh ke belakang, berharap untuk melihat sesuatu yang nyata. Tetapi yang ada hanya kabut yang semakin tebal dan gelap. "Indra, kita harus keluar dari sini," Wira berkata dengan cemas. Suaranya hampir bergetar. "Aku nggak bisa terus di sini. Tempat ini salah." Indra mengangguk dan dengan cepat memimpin timnya kembali menuju jalur pendakian yang lebih aman. Namun, dalam hati Indra, ia tahu satu hal. Perjalanan ini bukan hanya sekadar misi. Mereka tidak hanya mengejar korban atau sisa-sisa pesawat yang jatuh. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka hadapi di Gunung Salak, dan mereka sudah terjebak di dalamnya. Perasaan bahwa mereka sedang diawasi semakin mendalam. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan ini. Sesuatu yang lebih gelap, yang terus mengintai dari balik bayang-bayang gunung ini. Langkah Indra terasa semakin berat, seiring dengan perjalanan yang semakin mencekam. Seperti ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, membuat setiap gerakan menjadi lambat, sementara kabut di sekitar mereka semakin pekat. Suara gemuruh yang mengiringi mereka sejak tadi perlahan hilang, tetapi ketegangan yang mencekik justru semakin terasa nyata. Di setiap belokan, di setiap langkah, ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Tim SAR terus berjalan, meskipun kelelahan dan ketakutan mulai merayapi mereka satu persatu. Setiap anggota tim, meski tak mengucapkan sepatah kata pun, saling bertukar pandang yang penuh kecemasan. Mereka merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari dunia luar, terjebak dalam hutan belantara yang seolah-olah tak memiliki ujung. "Indra, kenapa kita merasa seperti ini?" Fajar akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar terputus-putus. Seperti ada yang memanggil kita, seperti kita tidak sendirian. Indra menatap Fajar, hatinya terasa berat. Ia tahu, apa yang Fajar katakan bukan hanya perasaan kosong. Semuanya terasa lebih nyata, lebih menekan. Setiap langkah mereka seolah diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa hadir di setiap helaan napas mereka. "Aku tahu," jawab Indra dengan suara serak. "Kita harus terus maju. Jika kita berhenti, kita akan terperangkap di sini." Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun kaki mereka terasa semakin tidak menentu.
Dalam perjalanan yang seharusnya tidak begitu lama, rasanya sudah berjam-jam mereka berjalan tanpa menemukan jalan keluar. Namun, saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa kabut yang semakin tebal, membungkus mereka dalam kegelapan yang meminggirkan rasa takut menjadi kenyataan. Ini nggak mungkin, Wira berkata dengan suara parau. Berusaha keras untuk menjaga ketenangan. Aku yakin tadi kita lewat sini. Indra mencoba untuk tetap fokus, namun perasaan tidak pasti semakin mendalam. Ia merasakan perubahan aneh di udara. Suara-suara yang seharusnya ada, dari langkah kaki mereka, atau hewan yang ada di sekitar, hilang begitu saja. Yang ada hanya keheningan yang menyiksa. Indra! Fajar memanggil, suaranya pecah. Ada sesuatu di belakang kita. Indra menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang semakin tebal dan bayang-bayang hutan yang seolah bergerak mengikuti mereka. Namun, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah sosok yang berdiri di balik pohon besar, sosok yang jelas-jelas mengenakan pakaian tim SAR. Namun, Indra tahu pasti, itu tidak mungkin. Sosok itu memandang mereka tanpa bergerak, hanya berdiri diam, seperti menunggu. Matanya kosong, dan dari sana, Indra bisa merasakan kegelisahan yang semakin menggerogoti dirinya. Jangan lihat dia, Wira berbisik dengan ketakutan. Dia tidak nyata, itu bukan orang. Namun meskipun kata-kata Wira terdengar seperti peringatan, Indra merasa seolah ia terpaksa harus mendekat. Kakinya melangkah tanpa bisa dihentikan, seolah ada kekuatan yang menariknya, memaksanya untuk mendekati sosok itu. Saat Indra semakin dekat, sosok itu mulai bergerak perlahan ke belakang, menghilang di balik pepohonan. Dalam sekejap, sosok itu lenyap begitu saja, dan hanya ada kesunyian yang memekakan telinga. Indra berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke tempat sosok itu berdiri. Kita harus pergi, katanya pelan, dan saat itu, perasaan cemasnya mencapai puncaknya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara lain terdengar dari kejauhan. Suara yang sangat familiar. Itu adalah suara bisikan yang sama yang mereka dengar sebelumnya. Suara yang meminta pertolongan. Bantu aku. Tolong. Indra menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan perasaan yang semakin gelisah. Suara itu semakin dekat, seolah datang dari tempat yang tidak jauh di depan mereka. Tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah melangkah menuju suara itu, meskipun akal mereka mencoba menahan. Ketika mereka mendekat, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka di sebuah jurang kecil, di tepi tebing yang menjorok ke bawah. Di sana, di atas batu besar yang terletak di tengah jurang, terlihat sebuah benda yang berkilau tertimpa cahaya rembulan. Benda itu... Fajar menunjuk, suaranya cemas. Kita harus memeriksanya. Indra menatap benda itu dengan hati-hati, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Rasa takut dan penasaran saling bersaing di dalam dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia melangkah maju. Dan saat ia mendekat, ia dapat melihat jelas bahwa itu adalah sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu tua. Saat Indra membuka kotak itu, sebuah bau amis yang kuat langsung tercium, membuat perutnya terbalik. Di dalamnya, ada sebuah cincin perak yang tampak lusuh, bersama dengan sebuah potongan foto yang terlihat begitu familiar. Indra menarik napas panjang, mencoba mengingat kembali siapa yang ada di foto itu, tetapi tak ada yang bisa ia ingat. Yang jelas, foto itu memiliki sosok yang sangat mirip dengan salah satu korban kecelakaan yang mereka cari. Wajah itu tampak begitu jelas, seolah-olah sosok itu menatap mereka dengan mata penuh harapan. Ini, Wira berkata, menggigil. Kenapa ada benda ini di sini? Indra menutup kotak itu dengan perasaan yang semakin kacau. Ini bukan kebetulan. Kita tidak sendirian di sini. Ini semua sudah direncanakan. Namun, belum sempat mereka melangkah pergi, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Bantu aku, tolong aku di sini.
Indra menatap ke sekelilingnya, namun hanya ada kegelapan yang mengelilingi mereka. Perlahan, ia menyadari satu hal. Mereka tidak hanya mencari korban kecelakaan. Mereka sedang dikelilingi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Ketakutan itu bukan hanya datang dari bayangan atau suara-suara aneh. Itu datang dari kenyataan bahwa mereka sudah terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Dan mereka tak bisa keluar begitu saja. Indra menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Hatinya berdebar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan lebih dalam. Mereka berdiri di sana, di tengah-tengah hutan yang gelap, dengan kabut yang semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Suara bisikan itu semakin keras berulang-ulang, seolah ada yang memanggil mereka. Namun, tak ada sosok yang terlihat. Ini gila. Fajar bergumam, tangannya menggenggam erat senter. Kita nggak bisa terus begini. Ada sesuatu yang salah di sini. Indra menoleh ke Fajar, matanya penuh kekhawatiran. Aku tahu, tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kita harus menemukan korban dan menyelesaikan misi ini. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun kali ini ada rasa cemas yang semakin menguasai mereka. Meskipun tidak ada yang terlihat, Indra merasa seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka dari kejauhan. Setiap langkah mereka terasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang jauh lebih gelap, lebih misterius, dan penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Indra, hati-hati. Wira memperingatkan, suaranya terdengar lebih tegang. Perasaan aku nggak enak, kita udah terlalu jauh dari jalur. Indra mengangguk, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, Wira benar. Mereka sudah terlalu jauh, dan semakin dekat dengan lokasi yang belum mereka temukan. Semua peralatan komunikasi mereka sudah tidak berfungsi dengan baik. Mereka terisolasi, seolah dunia luar sudah tak ada lagi. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara berderak, seperti ranting yang patah. Semua anggota tim berhenti, menahan napas. Suara itu semakin dekat, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Tetapi saat mereka berbalik, hanya ada bayangan kabut yang menggulung, tanpa sosok yang tampak. Indra berusaha menenangkan diri, meskipun jantungnya semakin berdetak cepat. Ada sesuatu yang salah. Semua perasaan yang ia miliki selama ini, semua ketakutan yang mengganggunya, kini seolah menjadi kenyataan. Mereka tidak sendirian di sini. Kita harus terus maju, katanya, meskipun suaranya serak. Kita harus terus mencari. Fajar dan Wira saling berpandangan, ragu, tetapi mereka tahu Indra benar. Mereka tak bisa mundur. Namun ketika mereka melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara keras terdengar, membuat mereka terlonjak kaget. Sebuah benda jatuh dari atas pohon besar, menggelinding di tanah, lalu berhenti tepat di depan mereka. Indra segera melangkah mundur, matanya tertuju pada benda yang jatuh. Itu sebuah tas punggung. Dengan hati-hati, ia membuka tas tersebut dan menemukan sebuah peta. Peta itu tampaknya sudah usang, dengan ujung-ujungnya yang sobek dan pudar. Di peta tersebut, ada sebuah tanda merah besar yang terletak di suatu titik yang sangat jauh di hutan. Ini peta yang nggak ada di dokumen kita, ujar Wira terkejut. Kenapa ada peta seperti ini di sini? Indra memandang peta itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang janggal. Lokasi yang ditunjukkan peta itu tidak sama dengan jalur yang mereka ikuti. Peta ini menunjukkan tempat yang lebih dalam, lebih jauh, lebih tersembunyi. Dan yang lebih aneh lagi, tempat itu berada tepat di area kecelakaan pesawat. Apa ini berarti kita sudah dekat? Fajar bertanya, wajahnya tegang. Indra menggigit bibirnya. Aku nggak tahu, tapi kita nggak punya pilihan lain. Dengan peta di tangan, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini perasaan cemas semakin menguasai mereka. Ketika mereka berjalan, setiap suara dari hutan terasa semakin aneh, semakin menyeramkan. Angin yang tadinya tenang kini berhembus kencang, menimbulkan suara gemerisik yang aneh. Seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, mengikuti
mereka dengan diam-diam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada seseorang yang mengikuti mereka. Indra berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya kabut yang semakin tebal. Indra, aku nggak tahan lagi. Wira berbisik, matanya terbelalak ketakutan. Aku nggak bisa. Ini terlalu menyeramkan. Indra menatap Wira dengan tajam. Kita harus terus maju. Kita sudah terlalu jauh. Kita hampir sampai. Namun, di saat yang sama, mereka merasakan perubahan yang aneh. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat, seolah ada kekuatan yang menggerakkannya. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sosok yang muncul dari balik kabut. Sosok itu berdiri diam di sana, mengenakan pakaian tim SAR yang robek dan kotor, matanya kosong, wajahnya hancur. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Indra merasa darahnya berdesir. Itu bukan anggota tim mereka. Itu adalah korban yang hilang. Jangan lihat dia. Fajar berteriak, suaranya pecah. Itu bukan dia. Itu bukan manusia. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu mulai mendekat, langkahnya berat dan pelan, namun pasti. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemerisik yang mengerikan, seolah-olah tanah di bawahnya hancur perlahan. Indra merasa tubuhnya kaku, seolah waktu berhenti. Ini bukan mimpi, ini nyata. Mereka berada di tempat yang sangat salah, di saat yang sangat salah. Kita harus pergi, sekarang, seru Indra, berlari menuju arah yang tidak diketahui. Namun, di setiap langkah mereka, suara itu semakin dekat. Bisikan itu semakin keras dan mereka tahu, mereka tak bisa lari dari kenyataan. Mereka sudah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih mematikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Paro, mini langkah kami semakin berat. Udara terasa lebih pekat, seperti menyimpan beban yang tidak terlihat. Kabut menebal, menutup pandangan, seolah melindungi sesuatu yang tak boleh kami lihat. Aku menoleh ke belakang. Wajah-wajah lelah timku hanya diterangi cahaya senter yang menari di antara dahan-dahan pinus. Dari kejauhan, samar-samar aku mendengar suara. Tangisan? Dengar? Itu? Bisiku Eka yang berjalan di belakangku mengangguk pelan. Iya, kayak suara perempuan. Kami saling pandang. Tak ada yang berani bicara lebih jauh. Di gunung ini, suara bisa saja bukan milik manusia. Tapi, langkah kami terus maju. Kami harus sampai di titik jatuhnya pesawat. Setelah berjam-jam menembus hutan dan meniti lereng curam, kami akhirnya menemukan serpihan logam besar yang tertancap di tanah, potongan badan pesawat. Bau bahan bakar dan besi terbakar masih menyengat meski hari sudah berganti. Aku menahan napas. Kita sudah dekat. Kami menyebar, menyisir lokasi. Satu demi satu potongan tubuh mulai ditemukan. Sebagian dalam kondisi tak utuh. Perihnya tak bisa kulukiskan. Aku ingin menangis, tapi sudah terlalu sering melihat kematian. Kali ini berbeda. Rasanya, seperti ada yang mengawasi. Lalu aku sadar sesuatu. Mana Arya? Tanyaku tiba-tiba. Semua terdiam. Eka menoleh cepat. Tadi dia di belakangku. Kami saling pandang. Jantungku berdetak tak karuan. Kami panggil namanya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kami mulai mencari. Aku menelusuri jalur semak kecil yang menurun. Di situ, aku melihatnya. Sosok Arya berdiri diam, menghadap reruntuhan. Arya, teriakku, mendekatinya. Ia menoleh pelan, tapi yang kulihat bukan Arya. Wajahnya pucat, matanya kosong, baju sarnya kotor dan sobek. Aku mundur satu langkah. Suara di belakangku menyusul. Eka dan yang lain mengejarku. Tapi saat mereka sampai, sosok itu tak ada. Dia tadi di sini. Ujarku panik. Kau yakin? Tanya Eka. Aku mengangguk keras. Itu Arya. Tapi bukan Arya yang hidup. Kami memutuskan kembali ke titik awal. Membongkar catatan logistik. Aku menelusuri daftar nama personel SAR yang ikut dalam tim ini. Satu persatu kucek. Semuanya cocok.
kecuali satu nama. Arya, nggak ada di daftar. Aku membeku. Rasanya dadaku ditimpa batu besar. Aku mengingat semua yang terjadi sejak awal. Arya ikut memanjat, ikut bantu masak, ikut angkat tandu. Tapi sekarang, namanya bahkan tidak tercatat. Kau yakin dia ada dari awal? Tanya Eka lirih. Aku ingin berkata ya, tapi keraguan mulai menggigit. Apa aku hanya membayangkan? Tapi aku mengingat jelas suaranya, tawa ringannya. Bahkan dia yang menenangkan aku saat malam pertama kami menginap. Tiba-tiba angin berhembus kencang, pepohonan bergoyang liar. Dan samar-samar aku mendengar suaranya lagi. Terima kasih, sudah datang dan membawa pulang kami. Seketika, tubuhku lemas. Aku tahu, Arya bukan bagian dari kami. Tapi, ia bagian dari mereka. Yang tertinggal di gunung ini. Menunggu untuk DJ, setelah pertemuan aneh itu, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Api unggun kecil yang kami nyalakan hanya memberi sedikit kehangatan. Wajah-wajah lelah timku dipenuhi kebingungan dan diam. Tak ada yang berani membicarakan tentang Arya, seolah menyebut namanya akan mengundang sesuatu kembali datang. Aku duduk di tepi tenda, menatap reruntuhan yang perlahan menghilang dalam kabut. Indra, suara Eka memecah keheningan. Besok, kita pulang. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam hati, aku tahu tidak semua bisa dibawa pulang. Ada jiwa-jiwa yang tetap tinggal di sini, menjadi bagian dari kabut, dari hutan, dari cerita yang tak akan pernah selesai. Sebelum tidur, aku menulis satu nama di pojok buku laporanku. Nama yang tidak ada dalam daftar. Arya. Karena bagiku, dia tetap bagian dari tim kami. Tim yang pernah menembus sunyi untuk membawa pulang harapan meski harus berhadapan dengan yang tak kasat mata, emput. Kami turun gunung, membawa jasad, dan satu nama yang hanya hidup di ingatan, Arya.